Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dalam acara yang lagi viral bersama saya Nong Darul Mahmada dan sebelah kiri saya Belmondo Scorpio. sebelah kanan saya Kajito El Kayani. kita akan membahas yang lagi dibahas hari ini nih khususnya, yaitu tadi pagi ada rapat paripurna DPRD Jakarta Ya. yang mengumumkan pemberhentian Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernurnya Riza Patria. Alhamdulillah. Meskipun nih pemirsa Cokro TV sebenarnya masih berhenti resminya itu masih tanggal 16 Oktober. Tetapi secara resmi ya DPRD itu sudah mengumumkan bahwa Anies artinya tidak akan dilanjutkan lagi. Karena selama ini kan sempat tuh simpang siur ya, bahkan kalau nggak salah ada gugatan juga ke MK untuk memohon supaya perpanjangan sampai 2024. Tapi dengan keputusan rapat paripurna tadi itu menghentikan hiruk pikuk itu, jadi sudah tidak ada lagi kesempatan untuk Anies untuk memperpanjang. Yang artinya nanti tugas-tugas yang istilahnya itu jangka panjang atau bukan sangat memainkan strategis dan peranan penting itu tidak lagi bisa dilakukan oleh Anies. Jadi lebih melakukan pekerjaan-kerjaan administratif sepertinya sampai bulan depan. Nah, kita melihat nih sebelum ada rapat paripurna ini juga seperti biasa Gubernur Anies ini masih dibicarakan ya. Misalnya dipanggil ke KPK ya untuk kasus ajang Formula E. Nah, tapi setelah kita lihat nih berjam-jam kan sampai puluhan jam tuh dia bawa mic sendiri untuk konferensi pers dengan wartawan dan kita melihat ternyata masih jadi saksi. Ya, jadi belum, kalau akan banyak juga yang berharap tersangka karena kan sebagai kepala daerah kan dia harus bertanggung jawab dong kalau misalnya ada korupsi atau apa. Terus juga yang heboh lagi nih misalnya Gubernur Anies katanya mau menggantikan nama kota tua menjadi Batavia. Nah, Gubernur Anies juga dikenal sebagai gubernur yang suka ganti-ganti nama. Jadi nama-nama jalan sudah diganti, rumah sakit jadi rumah sehat sudah diganti. Nah, kita nanti mengenang Gubernur Anies itu sebagai seperti itu. Kalau saya seperti itu ya, banyak lagi sih. Nah, kita akan membicarakan itu nih sama Belmondo sama Kajito. Kalau kamu Bel gimana dengan ini dulu ya, kita kasih anak muda dulu. Gimana Belmondo? Kalau kamu sedih dong Anies nanti tidak akan jadi gubernur lagi. Kalau saya pikir ya, kalau Anies menjadi gubernur lagi, saya agak khawatir untuk DKI Jakarta. Kemudian dia berhenti 16 Oktober nanti, ya sudahlah biarkan dia berhenti. Alhamdulillah lah gitu bahasanya kalau berarti Cokro sama TV. dong kayak saya, Ya. Alhamdulillah ya. Cuma yang disedihkan adalah berarti akan naik pemimpin baru di luar yang dipilih oleh rakyat DKI Jakarta langsung. Dan itu kan nama-namanya nanti akan dipilih oleh DPRD. Terus saya ingin nostalgia nih ke Anies yang telah jadi gubernur sebelum-sebelumnya, program-programnya. Seperti DP Rumah 0% di Jakarta Timur yang orangnya juga yang nempatin pun saya rasa 0% juga. 0%, maksudnya jadi program itu nggak berhasil lah. Saya bilang nggak berhasil. Karena Tapi nggak berhasil. Ada tapi nggak berhasil. Banyak sih program-program Pak Anies yang memang kurang, cuman di mulut aja lah saya bilang ya. Suka, kalau Pak Anies ini kan tipikal orang yang politis ya. Jadi ngomongnya tuh kalau saya perhatiin tuh baik banget. Manis di mulut. Manis banget. Terus setelah saya perhatikan lebih dalam, DKI banjir juga nggak hilang-hilang gitu. Macet juga nggak hilang-hilang gitu. Mungkin jangan-jangan nanti Mas Kajito, PJ-nya lebih hebat dibanding gubernurnya. Nah, itu kekhawatirannya tuh. PJ itu pertanggungjawaban nanti. Iya, ya? pertanggungjawaban atau ada tokoh-tokoh di luar Pak Anies jadi gubernur. Kemudian kalau ditanya juga, bagaimana raport untuk Pak Anies? Setelah saya pikir-pikir, setelah Pak Anies menjabat gubernur DKI, jika hari ini dia mencalonkan diri sebagai presiden gitu, saya rasa saya tidak akan pilih deh. Karena bercermin dari DKI Jakarta yang persoalannya juga banyak yang belum selesai. Formula E yang dibuat dan acaranya itu kan pepet banget. Terus kita nggak tahu itu siapa yang bangun tendernya, itu kurang jelas kemarin. Walaupun Formula E udah jalan, cuman prosesnya kan harus kita perhatikan detail. Kemudian dipanggil KPK, berarti ada persoalan yang kita nggak tahu apa. Kemudian ada JIS.
Nah, ini nih itu yang dibangga-banggain yang kan? dibangga-banggain yang setelah saya perhatikan gaya politiknya itu kalau ngambil video, gambar Idul Fitri, mengapa belakangnya itu harus ada background JIS gitu. Ini kan berarti kan ingin menunjukkan JIS. Satu program JIS itu tidak menjawab keluh kesah seluruh warga DKI Jakarta. Kalau ada air kotor yang di Jakarta Utara itu, JIS nggak menjawab itu. Dan itu bukan program Anies. Dan itu mungkin, bukan Uangnya uang pusat. uang pusat. Bukan program utama Anies sebenarnya. Iya, itu yang saya perhatikan. Banyak kinerja-kinerja yang dilakukan Anies dan itu sebenarnya bukan jawaban untuk warga DKI hari ini. Gitu. Ya. Di masa-masa COVID juga JIS waktu itu sempat bersenggolan terkait ada subsidi. Hal-hal seperti demikian yang saya rasa kurang pas lah kalau Pak Anies itu menjabat jadi gubernur. Sedikit dari saya itu. Jadi kalau misalnya dari keseluruhan penjelasan kamu yang singkat gitu, ini masih singkat ya. Ya. Kalau kamu kasih nilai, itu Pak Anies dikasih nilai berapa? 5, remedial. Ngulang. Tapi saya nggak berharap dia mengulang jadi gubernur DKI lagi. Gitu dari Oke, saya. Bro Jito gimana? Kayaknya kamu berseri-seri banget nih. Ya, ini saya termasuk salah satu yang bahagia ya. Jadi saya menunggu waktu masih sebulan sebenarnya sih, cuman ini sudah menunjukkan detik-detik terakhir kan istilahnya begitu. Ini hari yang menggembirakan bagi banyak orang di Jakarta, sekaligus hari yang sangat mengkhawatirkan bagi Anies. Jadi mulai hari ini kita akan melihat elektabilitas Anies akan mulai berkurang dan sebagainya. Dampaknya akan sangat besar ini karena Anies sudah nggak punya panggung yang pertama. Dia sudah nggak punya power. Ketika nanti dia dipanggil KPK misalnya, nggak seperti sekarang gagah pakai seragam gitu kan, berlagak masih. Bawa mic. Ya, Suka singgung banget ya bawa mic ya. bawa pasukan teriak-teriak di luar itu seolah-olah masih seorang tokoh gitu kan. Dia masih punya power karena masih memegang banyak uang dan sebagainya. Tapi ketika dia sudah tidak ada di tampuk jabatan, sebagaimana yang dia cemaskan, makanya dia cari cara supaya bisa tetap bertahan kan. Ini akan mulai terlihat nanti dari survei terutama ya. Kemudian dari penegakan kasus yang kemarin masih belak-belok karena orang banyak yang berhutang ini kan ke dia, terutama DPRD Jakarta kan. Tapi menjelang akhir-akhir ini kan pada suaranya mulai keluar tuh, agak keras. Dulu kan PSI doang yang berani bersuara keras. Ini sudah ada beberapa yang mulai nyaring lah istilahnya begitu. Dan ini akan semakin nyaring kalau Anies benar-benar sudah nggak ada di balai kota gitu ya. Dan keputusan DPRD tadi, paripurna tadi itu juga dirayakan di internet ya, di Twitter terutama itu ada Ada trending ini ya. Iya, ada bukan tagar sih ya, ada ucapan lah gitu ya yang ramai dibicarakan. Netizen Namanya ya. Jakarta buang hajat. Iya. Ini agak nakal. Dulu kan ada dia bikin ganti nama tadi kan. Iya, kan itu apa namanya yang ulang tahun Ulang Jakarta. tahun Jakarta diganti ya. Jakarta hajatan. Ini diplesetin Jakarta buang hajat gitu loh. Dan ini Saya tadi tuh mau mengawali begitu nggak tega bro, jadi ya udahlah kamu saya aja juga yang ini. agak menggelikan. Memang harus senior yang ngomong. Istilahnya agak ada jorok gitu loh. Tapi kok sesuai gitu loh saya pikir bahwa kemuakan orang terhadap Anies itu diakumulasikan, dikumpulkan di situ sehingga muncullah itu ya kegembiraan sesaat tadi sehingga muncul istilah Jakarta buang hajat ini. Artinya bahwa mereka sudah muak sekali dengan Anies ya, meskipun memang kalau dilihat dari politiknya memang orang-orang yang sejak awal memang sering mengkritik kebijakan Anies kata-kata begitu ya, bukan pendukung Anies tentu saja. Dan ini mencerminkan bahwa orang-orang semacam ini sebenarnya banyak ya kalau kita lihat dari hasil pilgub kemarin kan cukup besar itu ya yang tidak memilih Anies. Kalaupun mereka yang memilih Anies atau kalaupun Anies itu menang dalam pilgub Jakarta itu karena ada sentimen sebelumnya kan, jadi suara real itu nggak segitu. Karena ketika Ahok pada putaran awal segitu, putaran kedua masih segitu, artinya suaranya nggak bertambah sama sekali karena orang-orang takut untuk menyuarakan itu. Dan angka-angka itu menunjukkan bahwa sebenarnya banyak warga Jakarta yang nggak cocok lah dengan Anies ini dan terpaksa memilih Anies karena ancaman ayat dan mayat tadi. Kemudian warga-warga Jakarta yang resah ini membuktikan sendiri bagaimana mirisnya ya di bawah pemerintahan Anies ini yang nggak jelas itu, dana yang 70 triliun lebih itu juntrungnya kemana nggak tahu ya, tapi macet seperti kata saudara Belmondo tadi tetap macet, banjir makin bertambah parah gitu ya. Dan salah satu hal yang kalau orang-orang baca data ya, kecenderungan Indonesia ini setelah kita mulai perlahan keluar pandemi itu angka kemiskinan mulai menurun, Jakarta malah naik.
Nah, ini kan aneh. Semarang, Jawa Tengah misalnya itu menaik, nasional, tingkat nasional juga begitu membaik lah. Tapi Jakarta ini malah naik. Kan ini pertanyaannya kenapa bisa begitu? Kata pengamat, kata para ahli, itu karena porsi anggaran tidak diperuntukkan untuk itu gitu loh. Jadi Anies senang menghamburkan anggaran untuk misalnya para balapan Formula E tadi, untuk membangun bangunan-bangunan tadi yang sebenarnya kalau dalam kondisi COVID itu nggak diprioritaskan gitu. Bongkar pasang sumur resapan. Nah, sumur resapan, trotoar, nggak tahu ngecat jalan tuh sepeda, banyak banget lah pokoknya. Yang termasuk rumah DP 0% yang nggak jelas tuh uangnya dimakan siluman dan seterusnya. Jadi duit ini yang kemudian yang lari ke anggaran nggak jelas, ke proyek-proyek nggak jelas dan nggak bisa evaluasi ya karena keterbatasan waktu kan itu kucing-kucingan waktu menyerahkan itu rancangan itu kan. PSI sendiri tidak diserahin itu, tahu-tahu diketok dan mereka nggak ada waktu untuk segitu banyak untuk mempelajari ini satu persatu, nggak mungkin, waktunya nggak ada. Dan itu memang saya lihat itu memang sengaja dibuat bancakan gitu ya. Dan akhirnya seperti ini. Ketika Anies lengser, orang tidak mengenang hal-hal baik tentang Anies, tapi hal-hal buruk, dan orang sejak Anies naik sampai sekarang tuh menunggu kapan orang ini akan lengser gitu ya. Kapan orang ini akan dicopot karena sudah kalau orang Jawa bilang getem-getem gitu ya. Orang udah ini kapan udah sih gemes gitu ya, udah gemes banget ini kapan sih dicopot. Tapi kan mereka nggak mungkin mencopot Anies di tengah jalan karena itu melanggar konstitusi. Dan inilah hari yang kita tunggu-tunggu secara pasti itu 1 bulan lagi. Tapi hari ini ya beberapa orang sudah merayakan, terutama di Twitter tadi dengan slogan Jakarta buang hajat. Ini apa namanya, kreatif juga ya netizen ya. Agak bandel. Ya. Tapi kalau buat saya itu kreatif karena kan sebenarnya mengambil istilah itu dari nama atau istilah yang diberikan sendiri oleh Anies kan. Itu meledek Anies Jakarta Hajatan. Ya memang waktu itu ketika ada perayaan Pekan Raya Jakarta gitu kan, kalau dulu tuh ada bukan pekan raya hari ulang tahun Jakarta. Itu kan ya nggak ada tuh istilah Jakarta Hajatan gitu. Jadi kayak seakan-akan ingin dikembalikan lagi ke bahasa lokal gitu kan. Makanya dia memakai kata itu ya, istilah itu ya. Nah, kamu ngelihat ini kan ada masa sebulan nih, Gubernur Ari sama Wagubnya itu akan berhenti secara total gitu. Dan itu kan kemudian kalau menurut undang-undang Bel itu diangkat ya. Sampai 2024 itu diangkat oleh PLT istilahnya ya. PJ. PJ Gubernur. PJ ya, bukan PLT ya, tapi penanggung jawab PJ itu ya. Nah, kamu kan orang hukum nih, mungkin bisa ngasih info nih ke pemirsa Cokro, misalnya aturannya itu sebenarnya gimana sih? Karena kan kita ini kan sebagai negara demokratis kan selalu melihatnya bahwa mestinya nggak boleh dong, mestinya ya pemilihan langsung kayak gitu-gitu kan gitu. Sebenarnya berawal PJ ini muncul kan juga karena kita ingin mengejar pemilu serentak. Nah, kemudian ada batasan untuk kepala daerah itu ya 5 tahun saja. Kemudian 2024 yang tidak sampai 2024 mereka harus turun dulu dan diganti oleh PJ. Nah, terkait dengan siapakah yang mengatur prosedur penggantian PJ itu adalah kembali kepada DPRD provinsi masing-masing. Jadi saya tadi udah coba cek di DPRD DKI Jakarta, ternyata di DPRD DKI Jakarta itu para fraksi partai itu mencalonkan 3 nama. Oh, ada 3 nama ya? 3 nama, terus jadilah 27 nama kalau ditotalkan. Setelah itu 27 nama itu dikerucutkan lagi sampai 3 nama yang muncul. Cuman udah beredar di media sosial, kalau saya boleh cerita itu, ada 3 nama yang mungkin kuat naik untuk menggantikan si Pak Anies ini menjadi PJ Gubernur. Yang pertama itu ada dari Sekretariat Presiden, Pak Heru. Yang kedua itu ada Sekda sendiri, itu ada Pak Marullah, dan yang ketiga itu ada Dirjen Politik dari Kemendagri, Pak Bahtiar. Itu dari 3 nama, cuman dari 3 nama itu kita belum tahu nih DPRD DKI ini pengen mengerucutkan siapa. Cuma 3 nama tadi secara politis naik ke permukaan. Kalau dari prosedur, kira-kira begitu. Jadi nanti pengganti 2 ini akan diganti oleh 1 orang ya? Iya benar, akan diganti oleh 1 orang sampai tahun 2024 nanti pemilu serentak baru kita ganti gubernur. Menarik ini ya sebenarnya ya. Yang tadinya misalnya 2 orang, kemudian ini menjadi dipimpin oleh cuma 1 orang. Nah, yang menarik lagi nih yang tadi disampaikan oleh Bro Kajito soal bahwa setelah Oktober tanggal 17 ya.
tanggal 17 Oktober kamu bilang tadi panggungnya Anies itu Selesai. hilang. Ya kan selesai gitu Betul. kan. Yang tadinya misalnya dia tiap hari bisa pegang mic karena ada konferensi pers atau kegiatan segala macam, sekarang kan nggak ada. Saya mau nguji aja sebenarnya, benar nggak sih seperti itu? Karena gini, kalau kita ngelihat dari hasil survei itu kan nama Anies selalu 3 besar. Ya. Dan itu dengan sendirinya konsekuensinya kemudian kita melihat banyak sekali relawan-relawan Anies yang terbentuk, sama seperti halnya relawannya Ganjar. Ya. Karena kan mereka bukan dari partai kan, Ya. beda sama Prabowo yang berasal dari partai. Iya. Nah, yang saya dengar nih bro, ini si relawan yang ratusan itu katanya justru malah akan membawa Gubernur Anies itu ke seluruh daerah untuk Ya. kampanye, untuk istilahnya keliling. Itu gimana Ya. bro? Ya itu ada syaratnya ya untuk begitu. Kalau dulu mungkin bisa karena Anies masih pegang banyak duit ya, atau ada orang bohir-bohir yang berkepentingan dengan proyek di Jakarta. Ketika Anies sudah tidak memegang kekuasaan itu, artinya dikembalikan ke bohir tadi. Mau nggak mereka modalin? Kan Anies sebesar apa sih? Mereka harus berkaca ke situ. Kalau kita melihat hasil survei SMRC ya, itu Anies Yang tuh baru ya? yang baru Baru. itu nggak besar-besar amat. Agustus kalau nggak salah survei itu dilakukan. Jadi kalau kita melihat simulasi 3 nama, memang Anies ketiga besar kan. Tapi ketika dikerucutkan jadi 2 nama head to head, artinya kalaupun 2 putaran, akhirnya kan tetap 2 nama ya. Kemungkinan Anies menang itu hanya jika melawan Prabowo. Kalau melawan Ganjar, dia tidak punya peluang itu. Itu sudah dibuktikan dengan itu ya, dengan survei tadi. Itu artinya apa? Jika Anies ingin mengalahkan, ingin jadi presiden, ada syaratnya. Pertama, Ganjar dia ikut main ya. Dia harus bertarung dengan Prabowo misalnya. Syarat yang kedua, harus ada partai yang mengusung. Nah, mau nggak Prabowo dengan aktor-aktor lama politik ini digantikan oleh seorang Anies gitu kan? Karena ketika Anies maju dan pengusungnya bukan Gerindra atau PDIP ya, partai-partai yang mapan lah, termasuk Golkar misalnya, PKB misalnya kan. Sementara yang mengusung Anies katakanlah PKS atau partai-partai yang lain di selain dia yang PKS sama Nasdem. ya Nasdem saya sebenarnya nggak mau menyebut itu tapi ya sudah disebut. Nasdem sebenarnya masih sosok lah ya. Sosok. Katakanlah kita Nasdem sama PKS lah, Nah, tapi itu masih dulu ya. kurang. Itu dulu yang kemungkinan ya. Jadi apakah partai yang gede-gede yang telah lama mengakar ini rela panggung mereka dikuasai oleh orang-orang baru di belakang Anies? Nah, ini pertaruhan yang sangat besar sekali dan saya kira kecil kemungkinannya ya. Yang paling realistis adalah mengendalikan orang-orang yang sudah ada di lingkaran itu. Apapun bentuknya, kalau memang bisa seumpama Ganjar bisa ditepiskan lah dengan segala upaya mereka ya. Seumpama ini, kemudian mereka mengerucut Prabowo tetap naik. Calon pesaingnya tentu bukan Anies juga kan, mereka akan memilih calon boneka lain yang bisa dikendalikan dan itu tidak mungkin Anies. Jadi yang ingin saya Jadi sampaikan Ganjar dan Anies nggak ikutan gitu. seumpama, seumpama gitu, seandainya Ganjar nggak ikut, Anies pun nggak akan diikutkan gitu loh. Apalagi jika Ganjar ikut, peluang Anies tambah kecil gitu loh. Kalau misalnya Anies sama Ganjar duet gimana? Nah, itu kemungkinan lain. Itu kemungkinan lain ya. Kalau seandainya kepepetnya nih ternyata ada koalisi yang menghendaki Nasdem, PKS tambah apa gitu dan menduetkan Ganjar dengan Anies. Nah, itu semua perkiraan kita yang ada di sini berubah semua total. Tapi kalau kita berkaca pada kondisi saat ini ya, dengan adanya relawan Ganjar yang militan, relawan Anies yang militan, keduanya itu seperti minyak dan air, nggak ketemu. Oke. Iya. Jika kemudian diduetkan, masing-masing akan rontok. Rontoknya kemana ya? Ke Prabowo. Gitu loh. Karena pendukung Ganjar ini kan sebagian besar dari pendukung Jokowi ya. Dan Iya, Prabowo sudah di Jokowi. Iya. nah, sekarang kondisinya Prabowo sudah dukung Jokowi kan, sudah ada cebong-cebongnya. Artinya apa? Jikalau memang Ganjar diduetkan dengan Anies dan mereka menganggap Anies itu musibah atau bencana gitu ya, mereka akan lebih memihak ke Prabowo dan ini gawatnya di situ gitu loh. Jadi kemungkinan itu ada seperti yang dikatakan Nasdem, tapi dampaknya juga sangat besar, akan mengubah konstelasi, peta politik akan jungkir balik dan sebagainya. Relawan akan jatuh bangun, ada yang wah ya udahlah di Indonesia Timur nggak jadi gitu misalnya kan. Yang penting Prabowo puan lah, Obama begitu ya. Jadi sangat berisiko menurut saya karena kalaupun mau diduetkan masih banyak calon lain kok selain Anies itu. Jangan hanya gara-gara ingin menyelamatkan suara di Jabar atau di Sumatera Barat atau di kelompok-kelompok Islam itu
masih banyak calon lain, ada Sandiaga Uno, ada Erick Thohir, ada Ridwan Kamil, ada siapa, banyak banget gitu loh. Selain Anies tuh masih banyak banget, dan dia bukan untuk satu wakil. Iya, untuk wakil maksud saya. Jadi menduetkan Ganjar dengan Anies itu agak sedikit maksa memang ya, dan itu berisiko besar. Kalaupun memang terjadi ya silahkan kalau memang mau dilakukan gitu. Jadi kembali ke pertanyaan Mbak Nung tadi, bagaimana peluang Anies ya sesudah dia lengser ke Prabon dari posisi gubernur. Mengulang ucapan saya di awal tadi bahwa ini adalah titik balik dari Anies ya. Perolehan suaranya saat ini yang dia dibesarkan oleh panggung yang megah, oleh Bohir yang mensupport habis-habisan sampai saat karena ada kepentingan dengan Jakarta, ini akan mulai berangsur-angsur turun. Anies mungkin akan terus berulah ya nyari panggung-panggung kecil yang lain di luar panggung besar saat ini. Tapi berapalah panggung seperti itu yang bisa ini nggak ada anggaran, nggak ada yang mensupport, kecuali ada Bohir yang gila. Tapi mungkin udah nabung selama 5 tahun. Mungkin loh mungkin. ya, kan dari reklamasi. Atau ada kekuatan partai dari mana. tersingkir. Ada tahu maksud saya? Kita nggak tahu. Partai yang tersingkir, yang panas hati, yang bikin candi mangkrak itu. Nah itu ingin membiayai dari belakang ya nggak tahu juga kita kan. Nah kalau dia mau merusak Kamu konstelasi. sok-sok misterius gitu loh. Yang biru-biru gitu loh. Jangan terlalu nanti kamu digugat dilaporkan polisi. Nah, ini bisa saja sih Mbak Nong. Jadi itu masih ada kemungkinan. Cuman kalau kita membaca secara normal, kondisi normal ya, dan Anies apa adanya. Jadi ketakutan kita selama ini ya belum, inilah masih jauh lah. Nah, jadi titik baliknya dimulai hari ini saya rasa. Nah, gimana? Jadi sekarang ini Bro Belmondo, pertarungannya itu akan semakin memanas. Kalau saya memang sepakat dengan Mas Kajito yang terkait, saya rasa elektabilitasnya Anies ini akan menurun. Ya. Karena dia tidak memiliki jabatan publik yang didudukinya, panggung tempat dia berbicara atau mengeluarkan uang bahkan hanya untuk program-program populis sekedar di mulut. Kalau Pak Ganjar kan dia masih gubernur Jawa Tengah ya. Iya, Dia masih sampai tahun depan. sampai tahun depan. Mungkin elektabilitasnya akan terus naik. Mungkin Pak Prabowo masih menteri juga elektabilitasnya masih naik. Dan dia partai. Dan dia adalah ketua partai. Begitupun Anies yang udah tidak menjabat lagi sebagai gubernur, juga bukan pemilik partai, ketua umum partai ataupun yang partai, saya rasa pun ngelirik dia hanya sedikit-sedikit, Mas. Mau yang warna biru, merah, kuning ya, atau warna apapun saya rasa cuma ngelirik dia tertentu karena dia udah tidak punya kekuatan lagi kalau saya rasa. Saya lihat Anies tuh begitu. Dan kemudian yang Mas ceritain dia akan mungkin keluar kota, keluar daerah untuk mencari suara. Pertanyaan saya muncul juga, uang dari mana kira-kira? Siapa pihak di belakang yang mencoba mendorong dia gitu? Saya rasa nggak ada kali ya. Kalaupun ada, saya rasa itu udah hasil dari koneksi 5 tahun dia menjadi gubernur DKI Jakarta. Nabung dia hasilnya. Iya. Dan saya duga kalau misalnya nih sosok atau figur Anies nggak ikut dalam perhelatan nasional Capres, itu sepertinya kekhawatiran atau ketakutan kita selama ini soal politik identitas itu tidak akan terjadi. Ya. Gimana menurut lo? Ya betul. Jadi Anies ini memang, karena kan kita ngelihat siapa di belakang yang mendukungnya kan. Ya, Dan sekarang nih aku baca nih meme-meme yang tersebar di sosial media juga, yang pendukung militannya ini kan yang sampai sekarang salah satunya sebagai relawan militan itu misalnya terkait dengan khilafah, mendukung khilafah, terus yang kita kenal selama inilah gitu. Memang Anies ini mengkhawatirkan ya. Jadi dia ini selain mencemaskan kelompok pendukung misalnya nasionalis di belakang Ganjar yang dukung Ganjar ya, dia juga mencemaskan kelompok yang mendukung Prabowo, karena ceruk suara Anies sekarang ini adalah ceruk suara Prabowo yang dulu mendukungnya di Pilpres sebelumnya. Jadi ketika katakanlah jika Anies maju, yang paling dikhawatirkan itu Prabowo sebenarnya. Jadi kalau misalnya Ganjar bisa maju, Anies bisa maju, terus Prabowo bisa maju, yang paling dicemaskan itu malah posisi Prabowo. Nah kalau sampai dia karena direbut oleh Anies posisinya. Jadi pendukung yang selama ini dulu di pemilu sebelumnya itu dukung Prabowo, sekarang beralih ke Anies gitu ya. Itu mulai pelan-pelan ya, masih banyak sih yang belum Prabowo. Terpecah Kita lihatlah perolehan suaranya juga semakin ini stagnan dan cenderung menurun kan Prabowo itu. Karena itu ceruk suaranya berbagi dengan Anies ya. Sementara kalau Ganjar tuh justru terus naik konsisten gitu loh. Jadi kalau seandainya head to head ya, Anies dengan Prabowo tadi saya katakan itu pasti akan kalah atau kemungkinan besar akan kalah gitulah ya.
sebaliknya kalau yang maju itu Ganjar misalnya, Anies akan kalah dan begitu. Jadi kelompok nasionalis ini otomatis ya kalau melihat kondisi itu akan di mana milih nih? Milih Prabowo pasti dia kalah kan? Kalah sama Anies. Ya, otomatis mereka akan bergabung untuk memilih Ganjar karena dikhawatirkan orang-orang di belakang Anies ini yang berbahaya, yang mengancam Indonesia, katakanlah begitu ya. Meskipun nggak semuanya tentu saja, ada kelompok-kelompok radikal, kelompok berbahaya yang ada di sana yang dicemaskan oleh kelompok nasionalis ini hanya bisa diblokade kalau mereka mendukung kandidat yang paling kuat, katakanlah begitu. Kalau mereka salah mendukung, misalnya mendukung Prabowo yang di atas kertas menurut SMRC tadi jelas akan kalah, ya ngapain kalau mereka akhirnya akan kalah di situ gitu loh. Saya rasa begitu, Mbak. Jadi ini kita langsung nge-closing aja nih. Saya lihat Belmondo sudah mempersiapkan kertas-kertas buat closingnya. Ini kamu gimana? Jadi dari perbincangan kita tentang buang hajat, tentang detik-detik buang hajat Jakarta nih atau mendekati ke berakhirnya masa kepemimpinan Anies. Secara keseluruhan secara umum aja kamu gimana? Untuk Pak Gubernur DKI Jakarta yang sebentar lagi selesai, DP 0% nggak selesai. MRT LRT sejengkal pun nggak ada yang dibangun. Nggak jadi. Apa namanya belum selesai. Pembangunan stadion itu biasa saja. Provinsi lain juga bangun stadion, bukan hanya DKI. JIS maksudnya. JIS ya. Kemudian polemik banjir juga tidak selesai secara masif, macet juga tidak selesai secara baik. Kemudian kegiatan populis mengganti nama rumah sakit, rumah sehat, kota tua menjadi Batavia maupun nama-nama lain kemudian diganti juga nggak jelas. Malah merugikan, merepotkan bukan merepotkan masyarakat untuk administratif, nggak jelas arahnya kemana. Penggunaan anggaran juga saya rasa kurang transparan Pak Anies ini. Dan saya mau bilang ke Pak Anies, kalau Pak Anies mencalonkan diri jadi presiden, kekhawatiran saya tuh banyak nama-nama di Indonesia ini mungkin Candi Borobudur berubah namanya, atau yang lain berubah namanya. Saya rasa kurang tepat lah. Sudah cukup lah Pak Anies jadi Gubernur DKI Jakarta. Kalau jadi Gubernur DKI Jakarta saja. Cukup saja gitu. Kalaupun memang ada pemilihan, mohon maaf Pak, saya pilih Pak Ganjar Pranowo. Gitu dari saya. Wah ini udah kampanye nih. Saya nggak ikut-ikutan dulu. Kata Jokowi ojo ke susu katanya gitu kan. Arahan Mas Kajito di belakang. Oh iya. Berarti ini pesan sponsor ya. Oke bro, closing bro. Sebelumnya Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jadi selama 5 tahun ini bagus jadi judul tuh. Penduduk Jakarta terbebani, mengeluh, mengumpat, tapi harus nunggu panjang karena mereka kalau mencopot Jokowi. Dan warga Jakarta sabar loh. Sabar banget. Mereka nggak demo berjilid-jilid baru dirugikan kan. Meskipun mereka menempuh jalur hukum seperti Ngurukan Kali itu harus gubernur. Tapi sampai ke pengadilan hanya untuk melakukan tugasnya itu keterlaluan banget Anies itu. Dipaksa oleh pengadilan untuk mengerjakan pekerjaannya. Nah, ini kan mereka harusnya tidak akan terjebak kedua kali ya, sudah merasakan bagaimana pahitnya di bawah pemerintahan Pak Anies selama 5 tahun. Nah, yang ingin saya tekankan di sini adalah kepada para pemirsa Cokro TV untuk terutama untuk kelompok nasionalis ya. Ini belum berakhir gitu loh. Anies masih banyak bermanuver, apalagi seperti kata Mbak Anong tadi, kalau ada pohir-pohir yang mau mendanai ya, mau mendanai safari kemana-mana, ada kesepakatan politik yang dilakukan ketika di Jakarta yang Anies punya kartu truf misalnya, kalau kamu nggak dukung saya akan begini misalnya kan, bisa saja kan begitu. Jadi masih ada kemungkinan Anies ini bermanuver, oleh sebab itu kelompok nasionalis ini jangan terjebak di euforia sesaat ya. Jakarta buang hajat, happy mereka, sebentar lagi nggak akan melihat muka Anies terlalu sering di media, terlalu sering di televisi. Tapi ini belum berakhir kalau seandainya Anda semua para kelompok nasionalis ini tidak bahu-membahu ya mendukung calon yang benar-benar kuat ya, seperti saya katakan tadi. Kalau Anda masih santai, masih ya Anies nanti juga berlalu kan, padahal dia membangun jaringan yang kuat di bawah lewat pengajian-pengajian tertutup katakanlah begitu ya, WA kelompok yang mendukung Anies. Nah, itu mereka akan mengakar kuat dan katakanlah kalau ada
momen pas yang bisa membuat Anies melejit lagi, itu bukan tidak mungkin dia akan masuk dan ada partai yang mendukungnya, dan ini tentu sangat berbahaya. Oleh sebab itu, sebelum momen menakutkan ini kembali terjadi dan nasib Jakarta mengulangi nasib Indonesia seperti nasib Jakarta, kita harus mencegah sejak dini, kita harus waras, kita harus memilih pemimpin yang benar-benar nasionalis, bukan pemimpin karbitan yang sok nasionalis, sok toleran, mendadak toleran karena mau mencalonkan diri ya. Jadi saya kira semua orang udah tahu lah jawabannya, siapa yang harus dipilih. Kira begitu. Iya, jadi lebih baik mencegah daripada nanti kejadian gitu kan, mengulang kejadian. Karena kalau udah kejadian itu kita susah lagi. Jadi kita harus menunggu lagi, kita harus sabar lagi, kita harus kritis lagi, nggak ada solusi. Tapi justru itu berjuang tuh ini adrenalinnya lain. Oke, jadi kalimat atau pernyataan tadi yang dari Bro Kajito, kita harus tetap waspada ya, meskipun detik-detik menjelang buang hajat ini akan terjadi gitu, tinggal hampir sebulan lagi, tetapi kita tetap harus tadi istilah Kajito bagus, bahu membahu menyadarkan sekeliling kita bahwa ini sebenarnya belum selesai. Ya, yang tadi dibilang terjadi gerilya, kegiatan-kegiatan politik yang tidak kita ketahui, tapi mungkin ada komunitas-komunitasnya, istilahnya konsolidasi gitu, itu dimungkinkan bisa terjadi yang tidak pernah kita ketahui. Oleh karena itu tetap berpegang teguh pada konstitusi kita ya, nasionalis kita, bahwa kita jangan terpengaruh. Misalnya mentang-mentang sekarang Anies sudah toleran, sudah dekat sama kalangan minoritas, sudah begini-begini, kemudian mengubah persepsi kita yang selama ini ya kita melihatnya Anies kan tidak seperti itu ya. Oke, terima kasih Bro Belmondo, terima kasih Bro Kajito, dan pemirsa Cokro TV. Kita akan ketemu lagi dalam acara yang lagi viral minggu depan. Salam sehat, dadah.